Shalom, salam sehat keluargaku. Sebelum kita beribadah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kita patut bersukacita karena Mas Adi Samuel dan Mbak Vera sudah menyelesaikan studinya di STBI, sudah diwisuda. Selamat untuk Mas Adi dan Mbak Vera. Sekaligus selamat juga walaupun minggu ini belum, tetapi hari Selasa besok Mas Adi dan Mbak Vera akan menikah. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan di GKJ Kenalan. Mohon doa dukungan dari keluargaku supaya acara dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan doakan juga saya dengan asisten gembala akan menghadiri acara pernikahan untuk mewakili GBI Kedu Ungaran. Terus kita dukung dalam doa. Di tengah sukacita kita juga patut prihatin dan merasakan beban yang boleh dirasakan oleh bagian dari keluargaku, yaitu dari Mbak Deserli, karena kakaknya dipanggil Tuhan, juga salah satu kakaknya sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, penghiburan bagi Mbak Deserli, juga keluarga besar yang ada di Kalimantan. Keluargaku minggu ini sedikit istimewa. Sesuai dengan permintaan saya, alat musik yang dipakai semuanya adalah gitar. Di tim musik pastori akan memainkan alat musiknya tanpa keyboard dan semuanya gitar akustik. Bila ini akan menjadi sedikit berbeda untuk bisa kita nikmati. Kemudian tempat untuk mengambil gambar pun sedikit berbeda. Sekali lagi kita terus berdoa supaya pelayanan kita semakin baik. Kita bisa menggali kreativitas pemuda-pemuda kita dalam melayani Tuhan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi perhatian bagi kita. Dan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi keluargaku. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah pada hari Minggu dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Untuk memulai ibadah ini, saya mengajak keluargaku untuk mengangkat satu pujian, nyanyian pujian nomor 17, Maha Besar Oh Tuhanku. Semesta alam hasil
oleh Ibu Monica. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini ada kesempatan yang indah untuk kami bisa menikmati persekutuan bersama-sama dengan Engkau dan saudara-saudara kami seiman, meskipun dari rumah masing-masing. Biarlah kami sebagai keluarga dari Gereja Baptis Indonesia Kedu Ungaran menjadi bagian yang utuh dan tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur dan kami mau memuji Engkau karena karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami melalui ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati seluruh rangkaian ibadah raya ini dari awal sampai akhir. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau, dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saya akan mengajak keluargaku untuk bersama-sama bersuka cita dengan mengangkat sebuah nyanyian Api Kemuliaannya. Untuk menyembah Dia.
tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 12 ayat 37 sampai yang ke-43. Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu, mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati. Lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat nyanyian pujian nomor 15. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, pelajaran firman Tuhan pada ibadah minggu pagi ini, kita sudah sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-12,
melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar dari ayat yang ke-20 sampai 36 tentang bagaimana Yesus memberitakan kematiannya, dan pagi hari ini kita akan belajar di perikop dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-43. Lembaga Alkitab memberikan judul Mengapa Orang Yahudi Tidak Dapat Percaya. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kekristenan jarang sekali membicarakan yang namanya takdir. Lebih-lebih kita sebagai orang baptis, kita jarang, boleh dikatakan, tidak membicarakan takdir. Kenapa? Karena sedikit berbahaya. Takdir yang dipahami oleh kebanyakan orang, atau takdir yang dipahami oleh dunia dengan apa yang kita bisa pelajari di Alkitab, berbeda sekali pengertiannya, berbeda sekali. Kalau takdir yang dipahami oleh kebanyakan orang atau dunia adalah yang tidak bisa diubah. Artinya takdir yang dipahami oleh banyak orang itu bisa digambarkan seperti pewayangan, yaitu bahwa wayang itu tidak bisa bergerak. Dalanglah yang menggerakkan, dalanglah yang mengatur ceritanya. Wayang itu benda mati yang harus ngikutin tangannya dalang. Artinya wayang itu robot. Nah, itu bisa dimengerti sebagai takdir. Jadi manusia diciptakan tanpa disertai dengan kebebasan memilih. Itu adalah takdir yang dipahami oleh dunia. Sehingga kalau tidak hati-hati, kita akan membicarakan seperti ini, keluargaku. Ada orang bisa jadi ini orang yang tidak percaya dengan Tuhan, justru menuduh Tuhanlah yang menciptakan dosa. Kenapa? Karena Tuhan yang menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhanlah yang menaruh 2 pohon yang dilarang, dan Tuhan sepertinya mengizinkan ada ular, ada iblis yang menggoda Adam dan Hawa, dan Tuhan sengaja tidak menolong Adam dan Hawa menghindari dari jebakan iblis itu, sehingga akhirnya orang yang tidak percaya Tuhan menuduh Tuhan yang menciptakan dosa. Ini takdirnya Adam dan Hawa memang berdosa. Lalu kita juga bisa terjebak dalam diskusi, misalnya kita berbicara tentang Yudas. Yudas ditakdirkan memang seperti itu, dan yang lainnya. Padahal tidak seperti itu semestinya. Nah, di perikop yang kita baca ini, kita akan belajar sedikit yang ya, saya berharap ini akan membuka sedikit wawasan kita tentang takdir yang bisa kita pahami. Bahwa Tuhan mengizinkan kita memiliki kehendak bebas, pilihan bebas, dan dengan pertolongan Roh Kudus justru kita bisa mengubah takdir. Justru kita bisa mengubah takdir. Kita belajar dari 3 kelompok orang yang tidak percaya ini. Dan nanti akan kita kaitkan dengan nubuatan Nabi Yesaya. Nah, sekali lagi kita belajar dari orang Yahudi yang tidak dapat percaya. Sebenarnya ada peningkatan walaupun tidak diurutkan, keluargaku. Sebenarnya ada peningkatan. Yang pertama adalah kelompok yang tertulis di dalam 42 ayat yang ke-42. Ini yang pertama. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada mereka, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sekalipun judulnya Mengapa Orang Yahudi Tidak Dapat Percaya, tetapi ayat yang ke-42 dituliskan bahwa pemimpin mereka ada yang percaya. Walaupun tidak dituliskan, saya yakin juga kalau dilihat nanti, walaupun ini juga belum final, tetapi dari Yesus dilulukan, kemudian perkembangan iman para murid-murid, dan bahkan sebenarnya murid-murid juga masih ada kaitan dengan orang Yahudi. Artinya ada sedikit orang Yahudi yang percaya. Bahkan Yohanes menuliskan pemimpin mereka percaya kepada Yesus. Tetapi percayanya seperti apa? Percaya yang tanpa ada keberanian, dan inilah yang terjadi di zaman sekarang. Ketika kita mungkin memberitakan kabar sukacita, ketika kita menyampaikan pengharapan di dalam Yesus Kristus, orang mungkin, ya aku percaya, tapi aku takut dengan keluargaku, aku takut dikucilkan masyarakat, aku takut kalau harus mengurus perpindahan agama dari KTP-nya itu. Sudah dituliskan di sini adalah orang lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sehingga sekalipun mereka percaya,
tapi mereka tidak berani menunjukkan iman percaya. Beberapa minggu yang lalu kita membaptiskan 4 orang. Baptisan adalah sebagai proklamasi iman seseorang di hadapan Tuhan. Ketika dibaptiskan, orang itu menyatakan bahwa aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang mati dan bangkit untuk saya. Ini keberanian untuk percaya. Tetapi kelompok yang pertama yang kita pelajari dari orang Yahudi adalah mereka percaya. Sedikit percaya. Kenapa sedikit? Karena mereka tidak berani mengakui terus terang. Ini tantangan kita sekarang di dunia sekarang adalah sebagian besar orang seperti ini. Lalu kelompok yang kedua, ini bagus ini. Yang kedua adalah di bawahnya. Tetapi justru dituliskan di paling awal. 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini yang tadi saya maksudkan, saya kaitkan dengan takdir keluargaku. Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa orang tidak percaya. Dan Rasul Yohanes menuliskan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, tanda-tanda yang luar biasa, tanda-tanda ilahi sejak awal pelayanannya di pernikahan di Kana, membuat anggur dari air biasa sampai membangkitkan Lazarus yang mati. Dan Injil Yohanes mengatakan bahwa kalaupun harus ditulis semuanya, sulit sekali, tidak ada media yang cukup untuk menuliskan karya Tuhan. Apa yang terjadi? Yohanes menuliskan, sekalipun banyak dilakukan mujizat, tetapi mereka tidak mau percaya. Yang pertama adalah percaya, tetapi tidak berani menunjukkan. Mereka lebih suka kehormatan manusia ketimbang kehormatan Allah. Lalu yang kelompok yang kedua adalah tidak mau percaya sekalipun sudah ditunjukkan bukti-bukti. Tidak mau percaya sekalipun sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak untuk percaya. Tetapi mereka tidak mau percaya. Memang di bahasa Indonesia baku dituliskan ayat 37, namun mereka tidak percaya. Ini bahasa terjemahan bahasa Indonesia baku. Nanti keluargaku bisa membandingkan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia sehari-hari ataupun dalam terjemahan interlinear. Ini ada peningkatan sebenarnya. Sekali lagi, bakunya tidak percaya. Tapi terjemahan lain mengatakan tidak mau percaya. Tidak mau percaya. Artinya sebenarnya sangat meyakinkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mau percaya. Dan akhirnya Rasul Yohanes di akhir hidupnya, dia menuliskan baru ngeh muridnya Tuhan Yesus. Kenapa orang Yahudi tidak mau percaya? Baru mengerti mereka bahwa hal itu sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Ini dikatakan takdir oleh orang umum. Orang umum mengatakan, ya wis garisnya kayak gitu. Sudah sudah kepastian dari yang atas, tidak bisa. Kalau begitu jahat sekali Tuhan sengaja menciptakan neraka untuk orang-orang yang ditakdirkan seperti itu. Nanti di akhir saya akan menjelaskan. Yohanes menekankan ketidakmauan orang Yahudi percaya itu seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Kelompok yang ketiga yang terakhir adalah ini yang paling berat. Yang pertama percaya tetapi tidak mau atau tidak berani mengakui. Yang kedua adalah tidak mau percaya sekalipun sudah yakin, sangat yakin sebenarnya tanda-tanda yang dilihatnya. Dan yang ketiga adalah, perhatikan ayat yang berikutnya. Ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya. Kalau yang kedua tadi tidak mau percaya, tetapi yang ketiga ini lebih. Dan inilah takdir yang dipahami oleh orang luar. Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga. Sebab Nabi Yesaya juga menubuatkan yang tidak dapat percaya. Artinya ini sudah tertutup rapat, tidak dapat.
Tidak dapat. Rasanya Roh Kudus tidak mendapatkan tempat ketika mengetuk pintu. Orang yang masuk kategori tidak dapat ini. Mengeraskan hatinya untuk Roh Kudus sehingga tidak dapat percaya. Baik ada tanda maupun tidak ada tanda, tidak dapat percaya. Hal itu kemudian Rasul Yohanes menuliskan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya juga. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Hati-hati keluargaku. Hati-hati. Kalau membacanya tidak hati-hati, berarti Tuhan memang mentakdirkan mereka seperti itu. Karena Tuhan yang membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Tidak seperti itu pemahamannya. Kalau kita nanti mempelajari lebih dalam di Perjanjian Baru, khususnya apa yang disampaikan Rasul Paulus, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang ketiga ini adalah ketika Tuhan sudah menyerahkan semuanya. Kalau bahasa Jawanya jelas, sakarepmu. Itu pakai bahasa yang dituliskan dalam nubuat adalah mendegilkan hati, membutakan hati. Sudah diserahkan. Dan sebenarnya takdir bukan seperti itu. Ketika seseorang menggunakan nurani dan menggunakan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, orang mampu atau orang bisa mengubahkan takdir. Kalau kita membaca dalam Roma, jelas di sana dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma juga mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Artinya takdirnya kita adalah dari Adam dan Hawa, kita berdosa. Tetapi kita bisa mengubah. Neraka harusnya bagian kita, takdir kita. Tapi oleh karena kita mau membuka hati, maka kita mengubah takdir. Ini takdir yang dipahami sedikit berbeda dengan yang dipahami oleh dunia luar sana. Iman kita mengubahkan takdir. Ketika kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, di sini pelajarannya adalah sebenarnya Tuhan juga memberikan kesempatan besar bagi orang Yahudi, bangsa Israel. Untuk, ini bahasa saya ya, untuk mengubahkan takdir. Memang Nabi Yesaya menubuatkan, tapi bukan berarti sudah menutup rapat-rapat tidak bisa diubah. Keputusan hak memilih, kehendak bebas, itu ada pada pribadi orang-orang Yahudi dan bisa memilih. Dan faktanya ada bagian kecil yang keluar dari takdir ini. Judulnya, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Bukan berarti semuanya. Ada bagian kecil yang akhirnya percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ini cara mengubah takdir ketika mau melembutkan hati untuk karya Tuhan. Jadi keluargaku, ada peningkatan. Ini peringatan bagi kita. Sekaligus kita mulai mengarahkan seperti apa pelayanan kita. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang mungkin percaya tetapi masih takut untuk menyatakan imannya. Atau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa, istilahnya kalau berdebat sudah kalah, tapi tidak mau percaya. Atau kita akan mendapatkan kelompok orang yang memang betul sudah tertutup hatinya dan tidak dapat percaya. Oleh sebab itu Tuhan menegaskan, ia telah membutakan mata, sudah diserahkan. Kesempatannya sudah habis. Kesempatannya sudah habis. Mari keluargaku, setiap pagi yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk perlahan-lahan menuju kepada Tuhan yang benar. Untuk perlahan-lahan, ini bahasa saya, seperti mengubahkan takdir. Takdir dari orang yang berdosa yang harusnya dihukum, yang harusnya terpisah kekal dengan Tuhan. Tapi ke arah Yesus diperdamaikan, menikmati janji penyertaannya, menikmati keselamatan, menikmati surga. Kiranya ini menjadi semangat kita untuk terus mengikut Yesus, maupun menjadi semangat kita jangan pernah menyerah dengan takdir, dengan peristiwa-peristiwa buruk. Kita bisa mengubahnya bersama dengan Yesus. Jangan sampai peristiwa yang dialami oleh orang Yahudi terulang. Mereka menutup hati sekalipun sudah mendengar, melihat sendiri tanda-tanda ilahi dari Yesus. Tuhan
memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena salib. Karena Yesus yang tersalibkan mengubah takdir kami. Kami orang-orang yang berdosa, yang layak dimurkai. Orang-orang yang ditakdirkan tidak mendapatkan tempat di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, oleh karena Roh Kudus yang bekerja, dan kami mau membuka hati, maka takdir itu diubahkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kami bukan lagi seterumu, tetapi kami adalah anak-anak-Mu. Anak-anak di dalam rohani. Karena Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu banyak orang juga akan mengalami seperti kami. Karena di luar sana mereka memahami bahwa kehidupan mereka sudah digariskan dan mereka tidak bisa mengubahnya. Ketika peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi, mereka menganggapnya itulah dari Tuhan. Maka mereka memiliki pandangan yang negatif tentang Tuhan, yang mentakdirkan yang tidak baik. Ataupun mereka menjadi, termasuk kami mencari alasan ketika kami melakukan dosa. Itu pun karena kehendak Tuhan. Ampuni kami kalau kami seperti itu. Tapi pagi hari ini kami belajar bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bisa mengubah takdir untuk menikmati setiap janji yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa Surgawi, kami berserah penuh dalam kehidupan ini. Kuatkan kami, berikan kesehatan kepada kami, cukupkan kami, berkati seluruh anggota keluargaku, setiap pekerjaannya ditekuninya, untuk anak-anak kami, untuk masa depan mereka. Kami percayakan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau pencipta kami, Engkau penulis sejarah kekal, dan nyatakanlah kepada kami. Ajari kami untuk tunduk dan kembali kepada alur cerita yang benar yang sudah Engkau tulis sebelum kami ada. Menerangkan firman ya Tuhan untuk menjadi semangat kami di dalam menjalani hidup, tetapi juga semangat kami di dalam mengabarkan kasih anugerah-Mu kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponinya, kita akan mengangkat satu pujian, Kau Telah Memilihku.